Ya, jadi yang namanya bazar itu bukan hari ini saja Pak ya. Jadi jauh sebelumnya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam bazar-bazar itu pun sudah ada ya. Sampai hari ini pun ya bazar-bazar itu masih ada. Diputuskanlah satu keputusan yaitu memboikot ya. Tetapi yang diboikot ini bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, tetapi juga keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kenapa? Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita senandungkan melainkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, lebih-lebih nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini. Masyaallah. Tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita menantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Baik, para jamaah sekalian, pada pertemuan malam ini kita akan mengkaji episode terberat dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Ridwan Wahid. Baik, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalahu bi risalatil qudsiyah wa ahkamih syarifah li mu'alajatin kulli muskilatin saghiratin aw kabirah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa khatamil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar terkait sirah nabawiyah, yaitu sejarah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tema terkait episode terberat dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasca diturunkannya perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan Islam di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum Quraisy pada saat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menempuh dua cara dalam menyampaikan dakwanya. Pertama-tama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam, mendakwakan Islam kepada setiap orang yang ditemui, ya, secara personal, secara pribadi-pribadi. Nah, tahap dakwah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam secara terang-terangan kepada siapapun, halayak ramai di tengah-tengah kaum Quraisy, maka disinilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mendapati tantangan, banyak mendapati rintangan dalam menyampaikan Islam. Ya. Nah, karena itu, ya, orang-orang kafir Quraisy berusaha, ya, melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai cara dilakukan, mulai dari melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pamannya Abu Talib secara halus. Ya. Jadi kafir Quraisy itu menemui pamannya Abu Talib sebagai pelindung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membujuk keponakannya untuk tidak mendakwakan Islam. Nah, ternyata cara itu tidak berhasil. Tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikukuh untuk mendakwakan Islam. Nah, kafir Quraisy kemudian mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pamannya. Jadi dibujuk baik-baik, tidak mau, kemudian diancam. Kafir Quraisy berkata kepada Abu Talib, kalau engkau tidak menghentikan keponakanmu mendakwakan agamanya, maka kalau bukan engkau yang binasa, kami yang binasa. Ini ancaman keras oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan pamannya. Tetapi ternyata lagi-lagi Rasulullah tidak mempedulikan ancaman tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Ya pamanku, ya ammi, jika saja mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku berhenti mendakwakan agama ini, maka aku tidak akan berhenti sampai aku dimenangkan oleh Allah atau aku binasa karenanya." Jadi ancaman ini ternyata tidak berhasil. Nah, selanjutnya orang-orang kafir Quraisy melekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan yang buruk, ya, memberikan stigma negatif kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberilah stigma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan sebutan-sebutan yang sangat merendahkan beliau. Ya, mulai dari gelar dukun, tukang sihir, majnun, orang gila dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka orang-orang kafir Quraisy ini menyebar di setiap sudut-sudut kota pada musim haji, ya, menyampaikan kepada orang-orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ya, mereka memfitnah Rasul. Ya, jadi nanti kalau ketemu dengan laki-laki yang namanya Muhammad, kata mereka, ya, itu jangan dihiraukan, ya, jangan didengar, dia itu tukang sihir, dia itu orang gila, dia itu dukun dan lain sebagainya. Ya. Kalau hari ini mungkin bazar-bazar itu fitnahnya kepada para ulama yang mendakwakan syariat Islam mungkin radikal lah, ya, teroris lah. Ya, jadi yang namanya bazar itu bukan hari ini saja, Pak, ya. Jadi jauh sebelumnya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam bazar-bazar itu pun sudah ada, ya.
Sampai hari ini pun ya bazar-bazar itu masih ada. Nah, ternyata stigma negatif yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semakin membuat orang penasaran, siapa sih yang dibicarakan oleh orang-orang Quraisy ini, orang gila, penyihir dan lain sebagainya. Ternyata itu membuat orang penasaran sehingga banyak yang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak sedikit yang kemudian memeluk Islam. Termasuk Umar bin Khattab sendiri pada saat itu, alhamdulillah ya memeluk Islam. Nah, dengan cara memberikan stigma negatif tidak berhasil, kemudian mereka menawarkan harta dan tahta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, apakah yang kau inginkan? Jika engkau menginginkan harta, maka kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai tidak ada yang mengalahkan banyaknya hartamu di kota Mekah ini. Jika engkau menginginkan menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi penguasa, maka kami angkat engkau sebagai raja di kota Mekah ini. Tetapi lagi-lagi kata Rasul ya tidak menghiraukan tawaran tersebut. Jadi ditawari harta, ditawari tahta agar supaya menghentikan dakwanya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak. Padahal bisa saja Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima, ya diterima saja dulu ini tawarannya, kita jadi pemimpin, kita jadi penguasa di kota Mekah ini, nanti dari dalam ya kita rubah, kita dakwakan. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan seperti itu. Sama hari ini ya kita dibujuk, sudah masuk saja yang mendakwakan, memperjuangkan syariat Islam itu sudah masuk saja di parlemen dulu, masuk saja dulu di pemilu, ikut dulu pemilu. Ya, nanti setelah di dalam baru dirubah sedikit demi sedikit, didakwakan sedikit demi sedikit. Nah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan seperti itu. Ya, kenapa? Karena tujuan yang mulia itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang mulia harus dengan cara yang benar. Jangankan untuk menjadi anggota DPR, langsung jadi presiden ini Rasul ini tidak mau. Nah, selanjutnya ternyata tawaran harta dan tahta juga ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian menghina dan mengejek Islam. Ya. Jadi Islam itu diolok-olok, dinistahkan. Sama hari ini ya syariat Islam itu banyak dinistahkan. Ya, jihad dianggap sebagai ajaran radikal, ya. Khilafah dianggap sebagai ajaran sesat, bahkan disamakan dengan ajaran komunis, ajaran terlarang dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang baru. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sudah dilakukan oleh orang-orang kafir dalam menjelek-jelekkan syariat Islam. Nah, ternyata juga tidak berhasil. Masih saja terus orang banyak yang kemudian memeluk Islam. Ya. Nah, mereka kemudian kembali menawarkan kompromi dengan kemusyrikan. Begini saja ya Muhammad, ya. 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, ya. Kami masuk ke agamamu. Tahun berikutnya kamu ikut agama kami. Ya, jadi ditawarkan kompromi. Ya, jadi 1 tahun menjadi Islam, ya. Kemudian tahun berikutnya kita yang mengikuti agama mereka. Lagi-lagi Rasul menolak. Kalau begitu tidak mau 1 tahun, 1 bulan kamu ya kalian 1 tahun. Ya, jadi perbandingannya 1 tahun dengan 1 bulan. Lagi-lagi Rasul tidak mau. Kalau begitu 1 hari, ya kamu 1 tahun kami ikuti, kamu ikuti kami 1 hari. Ya, tapi lagi-lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, jadi semua tawaran-tawaran ya yang ditawarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berhasil hingga berbagai penganiayaan kepada orang-orang Islam. Jadi sudah main kasar, ya. Jadi orang-orang lemah dari kalangan budak yang memeluk Islam itu kemudian dianiaya, disiksa. Ya, bahkan ada yang dibunuh, ya, keluarga Yasir, ya, itu kemudian syahid, ya, dibunuh oleh tuannya Abu Jahal pada saat itu karena tidak mau kembali ke agamanya, tidak mau meninggalkan Islam.
Ya, sehingga pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang lemah itu untuk hijrah ke Abasyah. Ya, karena saking kerasnya siksaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga tidak berhasil. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy ini berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Al-Mahsib. Untuk apa? Untuk bermusyawarah, ya. Kira-kira cara apa yang harus kita lakukan ini agar supaya ya bisa menghentikan dakwah ya dari agama baru yang dibawa oleh Muhammad ini, kata mereka. Nah, sehingga diputuskanlah satu keputusan, yaitu memboikot, ya. Tetapi yang diboikot ini bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, tetapi juga keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kenapa? Karena Bani Hashim dan Bani Muthalib inilah yang kemudian mendukung Muhammad, melindungi Muhammad dalam mendakwakan agamanya, ya. Jadi bukan hanya Rasulullah dan kaum muslimin yang diboikot, ya, yang diisolir, ya, tetapi juga suku beliau, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi diisolir di satu kampung, ya, namanya kampung Muthalib, ya. Disitulah diisolir kaum muslimin dan keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, mereka memutuskan 4 hal, ya. 4, kalau bisa mungkin bisa dikatakan 4 resolusi, ya, atau perpu, ya, perpu lah istilahnya, ya, resolusi atau perpu. Nah, yang pertama, keputusan yang diputuskan pada saat itu tidak boleh menikah dengan salah satu dari mereka dan tidak boleh pula menikahkan dengan mereka. Jadi orang-orang Quraisy pada saat itu tidak boleh menikahkan dengan kaum muslimin, termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya. Tidak boleh menikahi mereka dan juga tidak boleh menikahkan, ya. Yang kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan jual beli apapun dari mereka, ya. Jadi tidak boleh menjual sesuatu kepada mereka dan juga tidak boleh membeli sesuatu dari mereka, ya. Dan yang ketiga, tidak menerima perdamaian dari mereka. Kemudian yang keempat, tidak diperbolehkan merasa kasihan pada mereka sampai mereka mau menyerahkan Muhammad. Jadi syarat pemboikotan ini bisa berakhir jika Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk diadili dan dibunuh, ya. Jadi itu syaratnya, kalau mau pemboikotan ini dihentikan, maka serahkan Muhammad dulu, ya, untuk kami adili dan kami bunuh, ya. Memang, ya, mau dibinasakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dari keempat resolusi ini, ya, perpu ini yang terberat itu adalah poin yang kedua, yaitu tidak boleh jual beli apapun dari mereka, tidak boleh bermuamalah, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, perpu tadi itu, undang-undang itu tadi kemudian ditulis oleh Bagid bin Amir, ya, Bagid bin Amir bin Hashim, ya. Ini yang menulis kesepakatan itu tadi, kesepakatan pemboikotan itu tadi, ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan keburukan atasnya hingga akhirnya tangannya mengalami kelumpuhan sebagaimana doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa sekecil apapun peran seseorang dalam menghalangi dakwah, maka itu akan mendapatkan balasan sekecil apapun itu. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Jadi hati-hati dalam menghalangi dakwah, itu luar biasa kompensasinya, luar biasa balasannya. Kalau tidak di dunia, pasti akan didapatkan di akhirat. Nah, maklumat boikot itu kemudian digantung di dinding Ka'bah, ya, ditempel di dinding Ka'bah. Jadi kalau di Mekah dulu itu, kalau maklumat itu sudah ditempelkan di dinding Ka'bah, itu artinya sudah sah, ya, berkekuatan hukum dan sifatnya mengikat. Artinya siapa yang melanggar itu akan mendapatkan sanksi, ya. Nah, itu kalau sudah ditempelkan di Ka'bah, ya. Nah,
Bani Hasyim dan Bani Muthalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman selain Abu Lahab, itu tetap berpihak untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga besar Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, baik yang sudah beriman maupun yang masih kafir, itu ternyata ya tetap ya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama di tempat pemboikotan itu, kecuali satu, ya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak diboikot. Kenapa? Karena Abu Lahab ini bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy untuk memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menentang Al-Qur'an ya yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Bani Hasyim dan Bani Muthalib ini, baik yang kafir maupun yang sudah beriman, itu bertahan di perkampungan Abu Talib ya sejak bulan Muharram tahun ke-7 setelah kenabian. Jadi pemboikotan ini tahun ke-7 setelah kenabian dan nanti berakhir itu tahun ke-10 setelah kenabian. Jadi berlangsung sekitar 3 tahun lamanya, ya. Ya, jadi pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun di perkampungan Abu Thalib. Jadi diisolir di satu kampung namanya perkampungan Abu Thalib, ya. Nah, pemboikotan ini semakin diperketat, ya. Semua pasokan air dan makanan tidak boleh masuk ke tempat mereka, ya. Jadi musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk ke Mekah atau dijual kecuali mereka segera memborong. Jadi tidak ada yang makanan boleh masuk, tidak boleh ada air yang masuk. Ya, itu berlangsung 3 tahun lamanya. Bayangkan, ya, kita saja di Makassar ini sempat beberapa hari tidak lancar air, sesak, ya, setengah mati, ya. Ini bukan 1 hari, 2 hari atau 1 minggu, 2 minggu, tetapi 3 tahun, ya. Bayangkan 3 tahun tidak diberikan pasokan air, tidak diberikan makanan dan lain sebagainya. Nah, ini pula lah yang kemudian terjadi hari ini dengan saudara-saudara kita di Palestina hari ini, di Gaza. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, listrik padam. Ya, ada yang memberikan bantuan berupa makanan, minuman, obat-obatan, dibom lagi sama Zionis Yahudi. Ya. Jadi apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina ini tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di awal mendakwakan Islam. Ya. Nah, tindakan ini kemudian membuat kondisi Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu semakin kepayahan dan memprihatinkan sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit-kulit. Ya, bayangkan sampai kemudian ya kaum muslimin ya yang diboikot itu termasuk dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib ya itu memakan dedaunan dan dan kulit-kulit pohon saking tidak adanya bisa dimakan. Ya. Begitupun saudara-saudara kita di Gaza itu mereka memakan rumput, makanan-makanan basi. Ya, kenapa? Karena ya mereka itu di penjara ya, di Gaza itu penjara terbesar di dunia itu. Mereka tidak boleh keluar dari Gaza. Ya, pernah disuruh keluar ya disuruh mengungsi, ternyata cuma ditipu, suruh keluar supaya bisa dibom, bisa dibantai. Itu luar biasanya biadabnya Zionis Yahudi itu, ya. Dan lebih memperhatinkan ya saudara-saudaranya yang muslim di sekitaran Palestina, Arab Saudi, Turki, Yaman dan sebagainya justru menutup perbatasannya ya, tidak menerima saudara-saudara mereka untuk mengungsi di negaranya ya dengan alasan bukan warga negara kita. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik ya. Nah, jadi saking luar biasanya ya pemboikotan ini sampai-sampai kemudian kaum muslimin itu memakan dedaunan dan kulit-kulit. Ya. Belum lagi jeritan kaum wanita dan tangis bayi-bayi yang kelaparan. Ya, jadi bayi-bayi yang ada di perkampungan itu menangis terus kerjanya. Kenapa? Karena tidak ada asupan ASI. Ya, bagaimana mau dikasih ASI? Ibu-ibu mereka tidak memiliki asupan ASI yang cukup sampai-sampai dikisahkan bayi-bayi yang menetes sama ibunya itu bukan lagi ASI yang keluar tapi darah. Ya. Kenapa? Ya karena ibunya tidak mendapatkan asupan ASI yang cukup. Ya, jadi begitulah gambaran kerasnya ya penderitaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin beserta
keluarga besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diboikot, dan ini berlangsung selama 3 tahun, ya. Ya, kalau di Palestina itu sudah berapa tahun itu? Dari 1948. Ya, jadi sudah 45 tahun, ya. Berapa? 45 ya? Ya, 75 tahun ya. Sudah 75 tahun saudara-saudara kita di Palestina itu tak kunjung usai penderitaannya. Ya, Zionis Yahudi terus menindas mereka, menumpahkan darah mereka, mengusir mereka. Ya. Lalu kita hanya diam, ya, kita hanya mengecam negeri-negeri Muslim, ya, bahkan menolak, ya, saudara-saudara kita di Palestina untuk mengungsi. Ya, inilah kondisi umat Islam hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ketika itu ada laki-laki yang namanya Hakim bin Hizam, ya. Itu membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, ya. Jadi ini ponakan Khadijah, ya, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin membawa gandum, ya, ke perkampungan itu, tempat pemboikotan. Namun dicegat oleh Abu Jahal, ya. Nah, ditahanlah sama Abu Jahal, kemudian diinterogasi, apa itu wahai Hakim? Hakim mengatakan ini bahan makanan, ya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke bibinya Khadijah di perkampungan pemboikotan. Kemudian dilarang, tidak boleh, ya. Dilarang itu, tidak boleh, ya. Nah, untung saja kemudian muncul Abu Al-Bukhturi. Siapa Abu Al-Bukhturi ini? Ini salah satu tokoh Quraisy juga yang kemudian membela Hakim, ya. Kemudian memukul Abu Jahal dan membiarkan Hakim ini lolos membawa gandum tersebut. Dia suruh, dia teruskan gandum itu, ya, ke bibimu, ya, sambil berkata kepada Abu Jahal, ya, wahai Abu Jahal, jangan hancurkan semua akhlak yang mulia, ya. Kalian itu sudah memboikot mereka, ya. Nah, sekarang kalian ingin menghalangi mereka untuk memakan sesuatu makanan untuk bertahan hidup. Betapa zalimnya engkau wahai Abu Jahal. Janganlah engkau hancurkan semua akhlak yang mulia. Nasihat Abu Al-Bukhturi ini kepada Abu Jahal, ya. Nah, perkataan Abu Al-Bukhturi ini patut jadi bahan renungan, ya. Ya, khususnya bagi rezim kita hari ini. Rezim hari ini sudah jauh dari akhlak mulia, ya. Di mana rezim hari ini membubarkan ormas Islam, ya, ulamanya dikriminalisasi, asetnya disita, anggotanya dicap intoleran, radikal, teroris, bahkan dibunuh. Ya, masih ingat kilometer 50 kasusnya? Ya, kurang zalim apa kira-kira rezim hari ini, ya? Sama dengan zalimnya orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nasihat Abu Al-Bukhturi ini kepada Abu Jahal, janganlah hancurkan semua akhlak yang mulia, cukup engkau bubarkan, ya. Ini tidak sudahlah dibubarkan ormasnya, ulamanya dikriminalisasi, dipenjara, asetnya disita, anggotanya dicap intoleran, radikal, teroris, bahkan dibunuh. Kurang zalim apa kira-kira rezim hari ini para jamaah sekalian, ya. Nasihat yang buat rezim hari ini, janganlah hancurkan semua akhlak yang mulia. Ini cocok bagi rezim kita hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada rencana membatalkan boikot, ya. Siapa orangnya ini? Hasim bin Amr yang tadi disegat oleh Abu Jahal, ya. Jadi Hasim bin Amr ini tokoh dari Bani Amir bin Lu'ay, ya. Jadi sebelumnya ia sering mengirimkan makanan diam-diam kepada Bani Hasim dan Bani Muthalib. Tetapi dia berpikir tindakan ini tidak menyelesaikan masalah, ya. Kalau saya kirimkan makanan walaupun secara sembunyi-sembunyi, mungkin dia bisa makan 1-2 hari, tapi setelahnya tidak bisa lagi karena diboikot, ya. Nah, sehingga dia berpikir yang harus dilakukan ini bagaimana kemudian menghentikan boikot ini, memberikan makanan ini, ya itu penting, ya. Penting dia bisa makan 1-2 hari, tetapi seterusnya kelaparan kembali. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menghentikan pemboikotan. Nah, sama dengan saudara-saudara kita di Gaza pada hari ini, kita mengirimkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, ya itu penting, itu perlu, ya, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena masalahnya adalah mereka itu dizolimi, mereka itu dijajah, mereka itu dibantai. Dan yang harusnya dilakukan adalah menghentikan penjajahan tersebut,
Ya, jadi tanpa mengecilkan saudara-saudara kita yang membantu, tapi itu memang tidak menyelesaikan masalah. Setidaknya dengan kita mengirimkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, ya saudara-saudara kita itu bisa mati dalam keadaan kenyang. Setidaknya seperti itu ya, saudara-saudara kita di Gaza bisa mati dalam keadaan kenyang daripada mati dalam keadaan lapar, kasihan. Begitu juga dengan obat-obatan. Ya, setidaknya kalau sudah dibom terluka, diobati, sembuh, besok dibom lagi. Ya, jadi tidak menyelesaikan masalah. Ya, karena masalahnya adalah penjajahan. Yang harus dilakukan adalah menghentikan penjajahan tersebut. Sama dengan kasus yang terjadi ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu diboikot. Ya. Jadi caranya harus menghentikan pemboikotan itu supaya ya selesai masalah tersebut. Ya. Nah, Hasim bin Amr kemudian mendatangi Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi, ibunya adalah Atika binti Abdul Muthalib. Dia berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, ya, apakah engkau tega dapat menikmati makanan dan minuman ya sesuka kamu, sementara saudara-saudara dari pihak ibumu kondisinya mereka seperti yang kau ketahui, makan susah, minum tidak ada air." Ya. Kemudian Zuhair bin Umayyah berkata, "Celaka engkau wahai Hisam, ya. Apa yang aku dapat perbuat bila aku hanya seorang diri? Ya, sungguh demi Allah," ya kata Zuhair, "andai kata aku punya teman satu orang saja, aku robek lembar perjanjian tersebut." Ya. Nah, apa kata Hisam? "Kemudian engkau sudah mendapatkan orang itu wahai Zuhair." Ya. "Siapa dia?" "Aku," ya kata Hisam. "Kalau begitu cari bagi kita orang ketiga." Jadi mereka bersepakat untuk mencari dukungan agar supaya bisa membatalkan pemboikotan ini, ya. Lalu kemudian ya Hisam pergi menuju kediaman Al-Mut'im bin Adi dari Bani Naufal. Dia menyinggung tali kerabat yang terjadi antara Bani Hasim dan Bani Muthalib, dua orang putra Abdul Manaf, dan mencelah persetujuan atas tindakan zalim kaum Quraisy, ya. Nah, Al-Mut'im berkata, "Celakalah engkau, apa yang bisa aku lakukan padahal aku hanya seorang diri," ya. Nah, dia berkata, "Engkau sudah punya teman. Siapa dia?" Ya, Hisam menjawab, "Aku," ya. Kemudian begitu kita carikan bagi kita orang ketiga, Hisam berkata, "Orangnya sudah ada." Siapa? Zuhair, ya. Jadi sudah ada 3 orang ya yang mendukung untuk membatalkan pemboikotan tersebut, ya. Lalu Hisam mendatangi Abu Al-Butur bin Hisam dari Bani Asad, ya. Ini Abu Al-Butur yang tadi memukul Abu Jahal, ya, ketika dihalangi Hisam itu membawa gandum, ya. Nah, dia mengatakan dengan perkataan yang sama, ya. Kemudian Hisam berkata, "Apakah ada orang yang membantu kita dalam hal ini?" Ya, Hisam berkata, "Iya, mereka Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan aku juga akan bersamamu." Ya, jadi sudah ada 4 orang, ya. Kemudian Hisam mendatangi Zam'a bin Al-Aswad bin Muthalib bin Asad bin Abdul Uzza dan mengatakan hal yang sama kepada orang sebelumnya, ya. Nah, ketika bertanya siapa yang bergabung, maka Hisam menyebutkan 4 nama yang lain. Akhirnya terkumpullah 5 orang yang bersepakat untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Sampai 15. Sisa berapa? 18? Ya. 4. Ya, jadi sudah ada 5 orang ya bersepakat untuk membatalkan pemboikotan. Nah, 5 orang ini ketika perang Badar itu disampaikan kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, ketika menemukan 5 orang ini, ya jangan disakiti, jangan dilukai, jangan dibunuh." Ya, kata Rasul. Kenapa? Karena dia memiliki peran dalam membantu pembatalan pemboikotan tersebut. Jadi yang 5 ini ketika berperang di perang Badar itu ketemu kaum musliminnya yang menghindar. Ya, tidak mau menghadapi ke-5 orang ini. Ya, heran kenapa ini mau berperang malah lari. Ya, dikejar lari lagi. Ya, kenapa? Karena pesan Rasul, ketemu dengan ke-5 orang ini, jangan engkau lukai, jangan engkau bunuh. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga itu ya melihat ya bantuan orang-orang Quraisy meskipun dia kafir, ya itu tetap harus berbuat baik ketika mereka berbuat baik kepada kita. Jadi Islam itu tidak melupakan jasa-jasa mereka meskipun dia masih kafir, ya. Nah,
Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah akhirnya tibalah hari ditentukan, mereka telah bersepakat ya. Jadi siapa duluan yang bicara ini ya, maka ditunjuklah Zuhair bin Abi Mu'adz. Kamu bicara, nanti kami ini muncul dari berbagai sudut yang berbeda ya untuk mendukung perkataanmu ya. Nah, maka Zuhair bin Abi Umayyah ini melaksanakan tawaf di area Ka'bah dan di hadapan banyak orang ia memprovokasi penduduk Mekah. Ya, jadi dia orasi di tengah-tengah penduduk Mekah di depan Ka'bah itu, wahai kaum Quraisy, apakah kalian tega makan dan minum kekenyangan semau sepuasnya sementara saudara-saudara kita ya kita boikot di sana, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidur pun susah. Ya, apakah kalian tega melihat mereka sementara kalian kenyang? Ya, sungguh ya demi Allah, jika ya, saya tidak akan tinggal diam sampai kertas pemboikotan yang menempel di dinding Ka'bah ini dirobek. Ya. Jadi dia orasi, ya bisa mungkin kalau hari ini mahasiswa itu demonstrasi lah, ya jadi demonstrasi itu ya di zaman Quraisy juga sudah ada itu, ya. Iya. Nah, tiba-tiba Abu Jahal muncul, ya. Wah, ini kurang ajar ini, ya. Itu kamu mau membela orang yang menghina Tuhan-Tuhan kita ya. Kata Abu Jahal, ya. Nah, tiba-tiba kemudian muncullah yang lain, ya, Zam'a, Abu Bukhtari, Mut'im dari tempat-tempat yang berbeda, ya. Kemudian menyanggah perkataan Abu Jahal, engkau yang zalim wahai Abu Jahal, ya, engkau yang zalim, ya. Ya. Nah, jadi orang-orang yang melihat ya kemudian terpengaruh, oh ternyata banyak yang tidak setuju dengan pemboikotan ini, ya. Ternyata banyak yang tidak sepakat dengan pemboikotan ini, ya. Nah, kemudian ya Adi langsung menuju kertas perjanjian pemboikotan itu untuk merobeknya. Jadi mereka datang dari sudut yang berbeda, seakan-akan tidak direncana, seakan-akan tidak berjanji, padahal ya sudah direncanakan. Ya, kamu datang dari sudut sana, kamu datang dari sudut sini, sana, kemudian ya kita tolak pemboikotan tersebut. Ya, akhirnya yang melihat itu juga terpengaruh, iya betul, ini zalim ini, ya. Akhirnya dirobeklah ya kertas perjanjian tersebut, ya. Nah, maklumat pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun penuh. Baru pada bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian terjadi pembatalan terhadap lembaran dan perobekan perjanjian tersebut. Jadi selama 3 tahun. Nah, yang menariknya itu ketika mau dirobek ternyata kertas itu sudah habis dimakan rayap kecuali kata bismika Allahumma, ya. Jadi sudah dimakan rayap kecuali kata bismika Allahumma, ya. Nah, dengan demikian maka berakhirlah pemboikotan tersebut yang berlangsung selama 3 tahun. Ya, jadi inilah hikmah, ya, bahwa Allah itu memiliki rencana tersendiri. Ya, kita kadang tidak mengerti, tidak tahu dari mana pertolongan itu. Ternyata pembatalan pemboikotan itu dari orang-orang kafir sendiri. Ya, itulah rencana Allah. Ya. Nah, orang-orang yang melakukan pembatalan boikot ini itu didasarkan dorongan kemanusiaan. Ya. Jadi orang kafir saja itu tidak tega ya melihat terjadi kezaliman. Ya. Nah, yang mengherankan para jamaah sekalian, kenapa banyak dari kita umat Islam itu justru menyalahkan saudara-saudara kita di Palestina. Wah, kenapa itu orang Palestina itu tidak mau mengungsi? Ya, kenapa itu Hamas menyerang Zionis Yahudi? Menyalahkan saudara-saudara kita, bukan malah membela. Justru mereka membela Zionis ini Islam, mengaku Islam. Ya. Padahal orang kafir saja, ya, itu ternyata tidak tega, ya, dengan dorongan kemanusiaan itu kemudian membatalkan maklumat pemboikotan ini karena dorongan kemanusiaan. Tetapi kenapa ada saudara-saudara kita yang mengaku Muslim justru kemudian membela Zionis Yahudi dan menyalahkan saudara-saudara kita di Palestina? Sudahlah tidak mendoakan, membantu, malah ya memfitnah bahwa ya Hamas itu memang teroris, Hamas itu bentukan Yahudi dan sebagainya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik, ya. Jadi kalau ada saudara yang mengaku Muslim ternyata seperti itu jauh lebih buruk dari orang kafir itu sendiri, ya. Nah,
Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jadi berakhirlah pemboikotan tersebut yang berlangsung selama 3 tahun ya. Nah, beberapa bulan setelah pemboikotan, Abu Thalib itu sakit parah ya. Bukan main 3 tahun diboikot, tidak boleh susah makan dan minum ya, tidak boleh beli sesuatu ya. Jadi meskipun kaum muslimin pada saat itu punya sesuatu untuk bisa dia jual, misalnya emas untuk dijual kemudian membeli makanan, tetapi mereka tidak dilayani ya. Saya mau jual emasku ini tidak diterima ya. Jadi tidak mau dibeli ya. Ya, jadi tidak ada gunanya uangnya pada saat itu, tidak ada gunanya emasnya karena tidak dilayani ketika mau menjual, begitu juga ketika mau membeli ya. Nah, setelah pemboikotan itu Abu Thalib jatuh sakit. Nah, pada saat itu kemudian ya datanglah delegasi dari orang-orang kafir Quraisy itu 25 orang ke rumah Abu Thalib ya. Untuk apa? Nah, ternyata kedatangan mereka itu selain menjenguk Abu Thalib juga ingin mengajak Muhammad Rasulullah SAW untuk berkompromi ya. Jadi dia sudah pasrah sebenarnya. Wah, ini berbagai macam cara ini sudah dilakukan, tidak bisa menghentikan dakwah Muhammad ini. Ya, sudah begini saja ya. Sekarang Muhammad ya disampaikan kepada pamannya Abu Thalib, tidak usah ada saling ikut campur ya. Jadi kita jalan masing-masing saja ya. Ya, kamu jalankan agamamu, sembah Tuhanmu, kami jalankan agama kami, sembah Tuhan kami. Tidak usah singgung-singgung Tuhan kami, la ta'uzah. Ya, sakit hati ini singgung-singgung Tuhan kami katanya. Ya, cukup kita masing-masing saja ya. Jangan ada saling menyinggung ya, jangan ada saling ikut campur. Ya, jadi sebenarnya dia sudah pasrah ya. Nah, Rasul tidak menjawab ya atau tidak, tapi kemudian Rasul menjawab, bagaimana pendapat kalian bila aku katakan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan non-Arab atau orang-orang asing akan tunduk kepada kalian. Ya, jadi ketika ditawari seperti itu Rasul malah menawarkan, ya bagaimana kalau sampaikan satu kalimat yang dengan kalimat ini ya, maka orang Arab ini akan berkuasa dan menguasai ya orang-orang asing. Ya, kemudian mereka bertanya, kalimat apa itu wahai Muhammad? Wah, ini luar biasa ini. Dengan satu kalimat kami akan berkuasa dan menguasai orang-orang non-Arab. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Dengan kalimat ini ya, maka orang Arab ini akan ya, dengan kalimat ini orang Arab akan berkuasa dan menguasai orang-orang non-Arab. Ya, memang terbukti bahwa ya dengan kalimat inilah ya kafir Quraisy dulu yang bukan apa-apa tidak diperhitungkan kemudian menjadi kekuatan yang luar biasa dalam naungan Khilafah Rasyidah minhajin nubuwah. Padahal dulu para jamaah sekalian, negara adik kuasa pada saat itu Romawi dan Persia itu tidak tertarik untuk menjajah Arab. Kenapa? Dia menganggap apa gunanya kita menjajah Arab ini? Tanahnya tandus, ya, masyarakatnya bodoh, kerjanya hanya minum-minuman, ya, berkelahi, anaknya saja dia kubur hidup-hidup. Apa gunanya kita menjajah orang Arab itu? Ya. Jadi orang Arab sebelum Islam itu tidak ada nilainya, tidak diperhitungkan oleh Romawi dan Persia, bahkan untuk menjajah saja dia tidak mau. Ya. Tetapi dengan Islam kemudian orang Arab itu menguasai 2/3 dunia dan berkuasa hampir 14 abad lamanya. Itu karena kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan inilah kemudian yang dijadikan bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat ru'yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soda wa liwa'uhu abyad maktubun fi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Jadi kata Rasul, ya, benderaku itu ar-ru'yaku itu berwarna hitam dan liwaku itu berwarna putih, maktubun fi la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ya, tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ya, nah inilah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat diagung-agungkan oleh kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin rela mati
demi mempertahankan bendera ini. Bendera inilah yang karena bendera inilah kemudian Mus'ab bin Umair terputus tangan kiri dan kanannya untuk memegang bendera ini dalam peperangan. Begitupun juga dengan Ja'far bin Abu Thalib. Tetapi para jamaah sekalian, hari ini bendera ini sekarang dikriminalisasi, dianggap bendera teroris, ya. Padahal bendera inilah yang dengannya kita ingin mati dan dengannya kita ingin hidup. Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi akhir hayat, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di akhir hayatnya, insyaallah dakhalal jannah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sisa 3 menit. Ya. Nah, terakhir ya, waktunya juga sisa 3 menit. Nah, hikmah di balik pemboikotan ini para jemaah sekalian, ya, yang pertama adalah proses seleksi alam bagi pejuang Islam. Ya, jadi pemboikotan ini itu adalah proses seleksi alam. Siapakah yang benar-benar kuat imannya? Ya, siapa yang benar-benar ingin menjadi pejuang Islam. Jadi dibersihkan orang-orang yang munafik dan oportunitis. Ya, jadi orang-orang yang tidak tahan, wah ini tidak ada gunanya. Untungnya ternyata kita memeluk Islam, hanya menderita dikit. Ya, itu sudah dibersihkan. Ya, ini adalah proses seleksi alam. Kemudian yang kedua, pendidikan terhadap para pejuang Islam dengan kesabaran, pengorbanan dan kesungguhan. Jadi pejuang Islam itu telah dididik, ya, dengan kelaparan, ya, dengan kehausan. Untuk apa? Untuk menghadapi, ya, perjuangan yang lebih berat. Ya, sama kita ketika bulan Ramadan itu kita dilatih untuk sabar. Ya, sabar untuk tidak memakan dan meminum pada siang hari. Ya, sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang kemudian membatalkan puasa. Ya, itu adalah latihan kesabaran. Tujuannya adalah untuk menghadapi perintah syariat yang lain. Jadi kalau menahan lapar dan dahaga saja kita tidak mampu, bagaimana kemudian mau melaksanakan jihad yang lebih berat? Ya. Nah, itu hikmah penderitaan yang dialami selama ini, ya, termasuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Nah, yang terakhir, menyucikan diri dari dosa, kesalahan dan niat yang jelek. Dan yang keempat, makar Allah sangat dahsyat bahkan dari yang tidak diduga. Jadi ini wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, kalian pembuat makar, tetapi sebaik-baik pembuat makar adalah Allah. Jadi kalian ingin membinasakan kaum muslimin, tapi ternyata pemboikotan itu justru, ya, dilakukan oleh orang-orang dari kalangan sendiri, orang-orang kafir sendiri. Nah, itulah rencana Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Saya kira demikian, ya, karena waktu telah habis. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan materinya. Baik, karena waktu kita dibatasi, waktu telah Isya sudah masuk, kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Babut Taqwa. Barangkali insya Allah kita akan dipertemukan kembali di pekan depan di hari yang sama. Baik, kita banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan diikuti dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kata yang keliru, kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.